Sabiri, yang kami hormati, Sahiri, maaf Pak, yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para staf ahli, Kepala OPD, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari camat, ya, segenap pejabat di instansi pemerintahan Kabupaten Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali tentu saja puji syukur ya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka penganugerahan atas kinerja Bapak-bapak, Ibu-ibu selama ini sebagai aparatur negara, aku pelayan, berusaha memberikan kerja yang terbaik bagi masyarakat Serang. Salawat tumpang salam pula kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu-ibu yang berhadir, adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Salah satu pendekatan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik itu yang dilakukan dengan melakukan penilaian atas kepatuhan pelaksanaan ya, standar pelayanan publik sebagaimana ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang standar pelayanan publik. Nah, mengingat waktunya sudah malam, lumayan larut ya. Saya akan masuk saja langsung kepada bagaimana penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah Kabupaten Serang tahun 2022. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kegiatan penilaian atas kepatuhan pelayanan publik ini bertujuan untuk mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari sisi pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan, dan pengelolaan pengaduan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan terhadap maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kompetensi penyelenggara layanan, serta kualitas pengelolaan aduan pada tiap pelayanan publik baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, dasar hukum yang melatar belakangi kegiatan ini, yang salah satu yang paling penting di samping tentang Undang-Undang Ombudsman itu sendiri adalah sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, ya, penilaian atas pelaksanaan pelayanan publik itu diambil dari hasil penilaian kepatuhan yang dilaksanakan oleh Ombudsman di setiap daerah, kementerian, dan lembaga. Jadi hasil penilaian ini merupakan salah satu ya dari indikator kinerja nasional ya sebagaimana terdapat dalam RJPMD tahun 2020-2024. Nah, lalu ada 4 dimensi dalam pelaksanaan survei kepatuhan yang dilakukan. 4 dimensi ini sebenarnya bicara tentang dimensi proses, mulai dari input, proses, output, sampai kepada outcome. Jadi bagaimana proses pelayanan publik itu kami lakukan penilaian mulai dari inputnya sampai kepada dampaknya. Inputnya di sini adalah tentang kompetensi penyelenggara dan sarana prasarana, di mana kami tahun kemarin itu melakukan wawancara kepada kepala OPD, sekretaris, penyelenggara layanan, dan pengelola aduan. Dari sisi proses kita melihat dari sisi standar pelayanan, bagaimana pemenuhan atas komponen standar pelayanan publik sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut. Nah, ini kami lakukan langsung observasi pengumpulan dokumen eviden yang kami dapatkan dari setiap OPD atau instansi menjadi lokus dari penilaian. Dapat kami sampaikan tahun kemarin itu untuk Provinsi Banten itu kita ngumpulin dokumen itu sampai ribuan. Ya, jadi semuanya kita periksa untuk memastikan bahwa pelayanan publik itu memang terselenggara sebagaimana mestinya. Dari sisi output kita melihat tentang persepsi administrasi.
sejauh mana masyarakat merasa bahwa pelayanan yang mereka dapatkan itu tidak ada maladministrasi di dalamnya. Maladministrasi itu adalah penyelesaian hukum, pengabaian atas kewajiban ya, yang berdampak kepada kerugian material maupun imaterial kepada masyarakat. Dan yang terakhir dari sisi dampak, kami melihat dari sisi bagaimana masyarakat mendapatkan layanan sebagaimana mestinya, dan jika mereka tidak puas atau tidak melakukan pengaduan. Jadi dampaknya kita lihat bagaimana pengaduan itu diterima dengan baik, dijadikan bahan melakukan perbaikan ke depannya. Tadi dari Pak Zmi sudah menyatakan bahwa masyarakat itu tidak boleh ada yang tertinggal. Tadi saya juga bercerita dengan Ibu bahwa masyarakat ini orang bukan barang. Dan pelayanan publik itu memang sempurna. Kita harus berikan yang terbaik. Di industri Bu, Bapak, itu biasa dikenal kalau kita bicara Six Sigma per mil. Ya, kita kesalahan. Tapi coba kita bayangkan akan ada 100 KTP, kalau satu saja, mungkin cuma 1% kecil, tapi bagi masyarakat yang membutuhkan KTP itu, apakah untuk pekerjaan, segala dampaknya luar biasa. Atau umpamanya terkait dengan BPJS Kesehatan, ya, ada masyarakat yang semestinya mendapatkan PBI ternyata tidak. Bagi mereka bersangkutan. Jadi di saat kita bicara pelayanan publik, kita memang tidak boleh membiarkan satu orang pun masyarakat tidak mendapatkan haknya. Karena hak itulah yang dilindungi oleh negara, sebagaimana tujuan kita berbangsa menciptakan kesejahteraan. Apakah ada pelayanan yang sempurna? Itulah kenapa pengaduan salah satu paling penting, ada yang tidak mendapatkan haknya bisa mendapatkan haknya secepatnya. Nah, hasil penilaian kami pada tahun 2022 itu terhadap yang kami lakukan terhadap 4 OPD dan Mas yang didapatkan bahwa untuk Kabupaten Serang secara keseluruhan nilai kita adalah 79,1, berada pada kategori dengan opini kualitas tinggi. Memang alhamdulillah batasnya 78. Nah, kalau kita mungkin kemarin yang mendapat nilai tertinggi untuk kota Magelang tahun 2000 masih puluhan, berada pada kualitas sedang. Sekarang nilainya 94 sehingga menjadi tinggi untuk dalam 1 tahun. Kenapa ini dimungkinkan? Karena sebenarnya apa yang harus kita penuhi itu adalah komponen-komponen dasar, komponen-komponen standar yang terkadang terlewat, ya, terkadang terlewatkan. Bahwa semestinya umpamanya bahwa yang namanya maklumat layanan itu bukan cuma ada di elektronik, tapi juga ditempel lokasi pelayanan. Ya. Mungkin kemarin ada, tapi hanya dicet, dilepas, itu lupa dipasang. Ya. Mekanisme SOP dan prosedur sebelumnya dipasang, tapi karena diperbaiki sudah lama, wah ini OB lihatnya udah lusuh nih, dicopot, ya, karena dia tidak paham. Tapi karena kita merasa masih ada, ya, begitu dilakukan penilaian, Pak ini mana apanya, prosedur dan mekanisme, apakah ke masyarakat di media sosial, lalu apakah ditempelkan di lokasi? Ada Pak, begitu sama kita lihat
tidak ada. Kenapa? Mungkin kita abai. Jadi bicara tentang pemenuhan ini terkadang hal-hal yang sederhana sudah kita lakukan dan tidak berat untuk dilakukan. Atas 5 ini yang tertinggi itu adalah 2 puskesmas dengan nilai 89, 80. Lalu Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil PMPTSP nilai 80, 87. Nah, serta masih ada 2 yang harus kita perbaiki, yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Ya, ini adalah PR kita dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Biro. Ya, kita kasih bareng-bareng dan sebagaimana kami janji untuk saja, untuk semuanya, karena kewajiban atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 2009 ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap unit pengelola dan pelayanan masyarakat, baik di level kecamatan, baik di level PD, bahkan sampai ke level desa. Mestinya kita terapkan. Nah, memang dengan segala keterbatasannya kita masih memilih lokus tertentu. Lanjut. Saya ingin masuk pada hal yang sederhana saja. Contohnya adalah ini adalah penilaian dari sisi kompetensi pelaksana. Ada 5 hal yang kita tanyakan. Yang pertama adalah pengetahuan tentang komponen standar pelayanan. Jadi dari 4 yang kita wawancara kita tanyain, Bapak Ibu tahukah komponen standar pelayanan apa saja disebutkan? Ya, itu nilai pada angka 3,3. Kalau kita ingin mendapatkan A, Ibu, kita butuh poin 4,4. Ya, itu kalau kita ingin poin kita 4,4. Secara keseluruhan dari 5 pertanyaan yang kita berikan, mulai dari tentang komponen standar pelayanan, tentang tugas dan jabatan, ini sudah cukup bagus. Pengetahuan tentang lembaga ombudsman, pengetahuan tentang bentuk-bentuk administrasi, tentang yang ramah kelompok marginal atau rentan, keseluruhan nilai rata-rata kita masih 0,3. Mungkin kita selalu sosialisasikan kepada teman-teman, bapak, ibu-ibu, ya, para kita ada peningkatan kompetensi terhadap 5 hal ini. Selanjutnya kita masuk pada dimensi sarana prasarana. Ya. Masih ada juga yang perlu kita tingkatkan, dan adalah frekuensi pengawasan internal. Ya, pengawasan internal ini mungkin eviden kurang. Karena ke depan eviden juga bapak-bapak ibu memang semakin baik pengawasan, tentu hasil output kinerja akan semakin. Selanjutnya dari sisi standar pelayanan. Ada 12 indikator kita lihat dari proses standar pelayanan. Pertama adalah dari sisi ketersediaan persyaratan. Ini adalah 12 komponen, ya. Yang kedua adalah ketersediaan prosedur. Ini sebenarnya karena tinggal ditetap, disosialisasikan secara online dan offline. Online ada di website bapak-bapak dan ibu-ibu. Offline itu silakan ditempel, diletakkan di sekitar lokasi layanan. Jika itu dilakukan pasti nilainya akan sempurna 5. Ini kita 3,7, ya. Kemudian jangka waktu penyelesaian, berapa lama sih proses pelayanan itu selesai, gitu ya. 4 hari, 5 hari. Masyarakat harus tahu, karena kalau tidak mereka akan merasa lama karena nggak tahu standarnya. Pentingnya standar itu ada acuan. Kalau memang waktunya hari, waktunya seminggu, atau waktunya kali 24 jam selesai, sampaikan. Itu yang membuat layanan menjadi ada batasan. Termasuk juga dengan biaya. Kalau memang gratis, ya tuliskan saja bahwa layanannya gratis. Kalau memang ada biaya, tuliskan bahwa ada biaya. Cukup di SK-kan, disosialisasikan secara online dan offline. Jadi secara keseluruhan Ibu, sebenarnya tidak susah. Saya yakin dalam 2-3 minggu ini bisa kita, karena ini sebagian besar dokumen-dokumen yang sederhana. Lanjut. Nah, dari sisi dimensi output, penilaian persepsi maladministrasi. Ini kami lakukan dengan mewawancarai masyarakat pengguna layanan. Hasilnya bagus, meskipun masih ada, kalau
caranya tadi standarnya di bawah 4 ya. Untuk mencapai nilai A masih ada beberapa penundaan merasa sama layanan dapat dari standar yang semestinya. Permintaan imbalan nilainya 4,9, artinya tidak ada pungli. Punglinya tidak ada sekali. Kenapa? Karena nilainya 4,9, sempurnanya 5. Ya. Penyimpanan prosedur juga kecil. Jadi artinya sisi masyarakat itu sudah merasakan bahwa layanan yang diberikan itu sudah cukup baik dengan nilai rata-rata di atas 4,11. Kita tinggal perbaiki sedikit aja. Dan yang terakhir itu adalah dari sisi dampak. Dampak itu adalah dari sisi dimensi pengaduan. Pengaduan itu nilainya adalah 3,9. Untuk mencapai 4,4, kita yang agak rendah itu adalah pembinaan terhadap pengelola aduan. Jadi bagaimana kita meletakkan ya para pengelola aduan ini sebagai posisi buang ya, tapi memang posisi penting. Kalau di perusahaan swasta, Bapak Ibu, namanya customer service ya, dari sisi pilihannya diperhatikan, dari sisi kemampuannya juga di-upgrade, sehingga mereka bukan cuma bisa menjawab secara template, tapi juga bisa membantu memberikan solusi, bisa kelola dengan baik. Nah, nilai yang salah satu yang agak rendah itu adalah dari sisi pembinaan. Mereka membutuhkan pelatihan, pembinaan dari atasan, ya, sehingga mereka bisa menjawab, mendengarkan. Hal yang sederhana saja, mendengarkan aduan itu nggak gampang juga. Orang datang marah-marah, itu nggak gampang, Bapak Ibu. Saya kan Bapak Ketua DPRD lebih paham itu, betapa susahnya ya mendengarkan aduan masyarakat. Nah, ilmu mendengarkan itu ada ilmunya, ada. Jadi silakan mungkin ke depan di saat kita menganggap bahwa pengelola aduan adalah sebuah bagian yang penting dari sebuah proses untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, mereka juga harus ditingkatkan kompetensinya, diberikan pelatihan, diberikan bimbingan, sehingga mereka bisa memberikan aduan pengelola baik kepada masyarakat. Bukan hanya bisa mendengar saja, bisa mendengarkan baik, bisa mendatanya, ya, bahkan bisa menjadikan masukan. Nih, aduan yang banyak dalam 1 bulan itu tentang apa sih? Sehingga itu bisa jadi masukan bagi instansi atau OPD terkait untuk melakukan perbaikan. Lanjut. Nah, lalu bagaimana harapan kita? Harapan kita sekarang nilai mudah-mudahan nilai kita atau ini ya, tahun ini kita nilai kita bisa A. Bukan cuma bicara nilai, karena nilai kan hanya penghargaan. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik daripada masyarakat. Dan sampai sekarang apa yang ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut masih kita anggap sebagai salah satu upaya yang memang harus kita penuhi ya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di tengah masyarakat kita semakin tuntutannya semakin banyak, keinginannya semakin tinggi. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita bersama dan Ombudsman sekali siap mendampingi peningkatan kualitas pelayanan publik di tempat-tempat di Kabupaten Serang. Silakan Bu, kita atau bisa diminta kita hadir, mungkin kita bisa lihat apa yang perlu kita perbaiki, bisa menunjukkan usulan tindakan koreksi di masa akan datang. Terakhir, nah, apa yang harus kita lakukan untuk upaya peningkatan pelayanan publik? Yang pertama, harus ada yang tunjuk untuk sebagai narasi. Dalam rangka apa? Memastikan bahwa pelayanan publik sana dilakukan dengan baik. Karena kalau tidak, nanti semua orang itu lupa bahwa maklumat yang detail, bahwa harus ada yang disampaikan. Itu. Tapi karena tidak ada yang jadi penanggung jawab, kita lupa semua. Sebagaimana kita datang ke kantor, Bapak Ibu itu datang, buka pintu, langsung masuk ruangan, sibuk dengan kita masing-masing. Kita lupa di keliling kita
Jangan-jangan jam kita mati, jangan-jangan tidak. Kenapa? Karena udah rutin. Dan di saat rutin, hal-hal seperti ini menjadi tidak bagian kita. Yang kedua, ayo kita mulai dan sama-sama dilihat apa tidak. Ya, gap analisis. Coba susun action plan bareng-bareng. Kalau perlu ngundang siap hadir Bapak dan Ibu, silakan saja. Kecamatan ke puskesmas, apa yang dari kita, ayo kita lihat bareng-bareng. Ya, mungkin terkadang kita butuh orang lain untuk mengingatkan bahwa ternyata ada yang kurang di diri kita, ya, bahwa ternyata ulat di belakang kita, enggak semua kadang kita bisa lihat. Lalu dari excellent kita juga melakukan pilihan peningkatan kualitas atas teman-teman kita, terutama yang ada di garda terdepan, para pemberi layanan, pada pengelola, tingkatkan kualitas mereka dalam hal apa? Hal terutama bagaimana mereka memberikan pelayanan dengan baik. Lalu jangan lupa semuanya dilakukan self assessment, ya, karena perbaikan itu continue improvement, itu dimulai dari self assessment, ya, menilai kepada diri sendiri, introspeksi. Nah, dari situ mungkin ada corrective action plan yang kita perlu lakukan secara terus-menerus sehingga mudah-mudahan ke depan pelayanan publik yang kita lakukan itu semakin baik. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, mungkin yang kami sampaikan itu sederhana ya, tapi kami yakin itulah inti dari pelayanan publik. Bagaimana kita bisa melakukan, mempraktekkan pelayanan terbaik di tempat kerja kita masing-masing. Dan sekali lagi kami siap mendampingi bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Silakan saja hubungi Ombudsman Perwakilan dan kita siap untuk mendampingi bapak-bapak dan ibu-ibu. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Selamat kepada bapak-bapak ibu-ibu yang hari ini malam ini mendapatkan penghargaan. Semoga jadi motivasi bagi kita untuk semakin menjadi lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon berkenan Bapak untuk tetap di tempat. Baik, selanjutnya berkenan untuk tampil ke panggung Bapak Sekretaris Deputi Kemenpan Ibu Bupati Serang, didampingi Bapak Ketua DPRD Kabupaten Serang dan Bapak Sekda Kabupaten Serang. Kami persilakan untuk panggung. Bapak dan Ibu hadirin di kesempatan yang baik ini, dilaksanakan penyerahan cindera mata dari Bupati Serang kepada para pembicara, yakni Sekretaris Deputi Kemenpan RB, adalah ruangan Ombudsman Banten. Kami persilakan Ibu Bupati untuk menyampaikan. Baik, berikan tepuk tangan hadirin. Ya, dilanjutkan penyerahan cendera dari Ibu Bupati Serang pada Kepala Perwakilan Ombudsman Banten. Baik, lanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik, Ibu kamera 3, 2, 1. Baik, untuk salam tangguh, salam tangan kanan di kepala. Ya, 3, 2, 1. Nah, selesai, Bapak dan Ibu berkenan kembali ke tempat.
Alhamdulillah rangkaian acara pembukaan anugerahan Sakib RB Kepulauan Standar Pelayanan Publik ASN berprestasi di tempat ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu hadirin, melanjutkan yakni acara malam penganugerahan yang akan dilakukan oleh Mas Al Putra. Mari kita menyaksikan terlebih dahulu perform dari Virtual Band. Baik, selamat malam. Merasa di dada ganggu indah wahai jelita, sadar lagi ku di pesona. Ada satu hal jadi milikku, takkan ku pasti operasi. Waktu mengisi untuk menunggu dirimu, yang pertama untuk bisa mengerti mengaku. Dengan berjalan akhirnya kita berdua. Oh ini hati yang muncul. Ada suatu hal yang jadi milikku, takkan ku lepas dirimu kasih. Izinkan ku menunggu dirimu, ku rasa ku telah jatuh cinta pandangan pertama. Sulit bagiku kan ku jalani untuk selamanya. Terima cintaku. Sometimes you don't know so much. The man is you a bit, but one is my wife. Sunday is going to be friendly. The guy goes there's to walk on a side. Bisa
wabarakatuh. Selamat malam Grand Hotel. Selamat malam aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang. Selamat datang di acara Malam Penganugerahan Sistem Akuntabilitas dari instansi pemerintah, Informasi Birokrasi, Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang tahun 2022. Dengan mengusung kolaborasi dan sinergi, tingkat akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang prima. Yang terhormat Bupati Serang, Ibu Haji Ratu Hasanah SEMAK, yang kami hormati Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pan-RB Indonesia, Bapak Hidayah Azmi Sution AK MBA. Hormati Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten, Bapak Fadli Afriyadi MS. Yang hormati Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bapak Haji Bahrul Ulum SAG MAP. Kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Dr. Andes Haji Bagus Antus Mahfud Zahiri MSI. Yang kami hormati para ahli bupati serta jajaran. Yang kami hormati para asisten daerah Kabupaten Serang. Yang kami hormati para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang. Yang kami hormati para camat se-Kabupaten Serang. Yang kami hormati para kepala bagian lingkungan Kabupaten Serang. Kami hormati kepala bagian organisasi dan reformasi birokrasi Setda Kabupaten Serang beserta jajaran. Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, izinkanlah Allah memandu acara pada malam hari ini. Pemberian penghargaan ini merupakan memberikan apresiasi dan motivasi untuk meningkatkan prestasi kerja dan melahirkan karya terbaik. Yang pertama, Award Aparatur Sipil Berprestasi, pembaca nominasi. Marilah kita sambut Asisten Administrasi Ibu Haja Ida Nuraida SOS MSI, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bapak Surut SSDP MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bupati, DPRD, Bapak Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi PB, kemudian Pak Sekda, hadirin yang kami hormati. Berikut ini penghargaan kepada ASN adalah salah satu bentuk pengakuan dan apresiasi atas prestasi ASN Kabupaten Serang. Dengan ini memberi apresiasi atas prestasi kerjanya yang dinilai telah menyebabkan inovasi bermanfaat bagi dengan tugas pokok dan fungsinya. Penganugerahan prestasi ini memiliki tujuan untuk memberikan motivasi pada ASN, meningkatkan prestasi kerja dan mengembangkan sikap keteladanan dan mendorong semangat untuk melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.
kami hormati ASN Deputi Menpan RI, kami ASN Kabupaten Serang, disrupsi inovasi adalah kekayaan. Apabila tidak berinovasi, maka kami akan terdisrupsi oleh zaman. Kami datang kerja di pagi dan pulang sore. Setiap pagi yang terlambat dipotong, yang pulang cepat dipotong, yang melakukan indisipliner kena sanksi dengan ketegasan Ibu Bupati Serang. Oleh karena itu saat ini maka Bupati Serang berikan penganugerahan kepada beberapa berprestasi tentunya sebagai motivasi kerja agar kami berikan kinerja lebih demi menjalankan misi Bupati dan Wakil Bupati Serang. Namun demikian, Teteh boleh. aja ya, Aida pengen nggak ASN Ibu Bupati ngasih penghargaannya apa sih? Kepada Pak juga, Jadi, supaya kita semangat ya. biar semangat hadirin ASN Kabupaten Serang, biar ASN Kabupaten Serang terbangun motivasinya bahwa Ibu Bupati Serang selain memberikan beberapa piagam penghargaan ke depan yang sekarang ASN berprestasi pegang oleh Bupati, kalau pemerintah ngasih gaji 13 Ya. maka akan dipanggil saat ini oleh akan TPP 15 Tangan. Bupati Serang. Ya. Alhamdulillah. Oleh karena itu, berikut kami bacakan nominasi ASN berprestasi di Kabupaten Serang. Nominasinya adalah ASN terinovatif. Nama Ali Rudini AMD Cup dari Puskesmas Kopo. Silakan maju ke depan. Semangat Bapak. Guru teladan tingkat sekolah dasar Kabupaten Serang atas nama Yahdini Hanifah SPD. Guru SMP Teladan atas nama Muji Khotibul Umami SPD. Silakan maju. Pak. Penyuluh Teladan Ella Suhailah Sarjana Pertanian. Berikutnya bagi nakes teladan yang berjibaku membantu Ibu Bupati melawan COVID dari 2022. Teladan, Dokter Teladan, Dokter Gigi Ganis Pina Pinita, Mas Ciruas. Kesehatan Dwi Saptarini AEA dari Apotek Teladan Neno
Puskesmas Anyer. Bidan Teladan Hati Herawati ST Puskesmas Ciruas. Inilah Ibu Bupati, anak buah Ibu, ASN Ibu yang berprestasi di tahun 2002. Mohon kepada Ibu Bupati Serang untuk bisa tampil ke depan didampingi oleh Ketua DPRD dan Bapak Sekretaris KSN dan Bapak Sekretaris untuk memberikan ucapan kepada ASN Prestasi Kabupaten Serang. Ini Pak Ali Dini, beliau merupakan ASN terinovatif. Tepuknya hadirin. Selanjutnya, ya Dini Hanifah, guru SD Teladan. Mujib Khotipul Umami, MPD, guru SMP Teladan, Kabupaten Serang. Ibu Ella Suhailah, SP, merupakan penyuluh dan tingkat Kabupaten Serang. Dr. Gigi Ganis Afina Virginita, dokter Teladan tingkat Kabupaten Serang, Mas Ciruas. Dwi Saptarini AMDAK, analis kesehatan teladan dari Puskesmas Cikrang. Neno Oktal Iriani IT, apoteker Puskesmas Anyer. Hajah Eti Pati SST, bidan teladan dari Puskesmas Ciruas. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Bapak Dr. Gigi Agus Sukmayadi, berkenan untuk ke podium dan melakukan sesi foto bersama. Dan kami undang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, Dr. Andes Haji Asep Nugraha Jaya, dan kami undang dengan segala hormat kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kabupaten Serang, Bapak Suharjo SPI MM. Perlu diketahui nominator juga mendapat cindera mata dari BJB. Terindah dan terbaiknya, dan jangan lupa untuk tersenyum, smile. Ya, boleh jempolnya diangkat. 1, 2, 3.
Ucapkan selamat kepada pemenang ataupun penghargaan Li Rudi AMD Keperawatan UPT Puskesmas Kopo. Kami ucapkan selamat kepada Yahdini Hanifah Guru SMP Toladan Mujib Hatibul Umami MPD. Selamat. Dan kami ucapkan selamat kepada ASN Penyuluh Teladan Ella SP. Dan kami ucapkan juga kepada ASN Kesehatan Teladan Dr. Teladan Afina Firman dari Puskesmas Cirwas. Analisis Kesehatan Teladan di Saptarni AMD AK dari Puskesmas Teladan Irian dari Puskesmas Bidan Teladan. Bu Haja Eti Herawati SST dari Puskesmas Cirwas. Depan selamat dan lagi berikan aplaus yang meriah. Sekalian, mari kita sambut saksikan bersama penganugerahan sistem akuntabilitas kinerja instansi birokrasi, standar pelayanan publik dan aparatur negara berprestasi di lingkungan Kabupaten Serang tahun 2022. Kategori Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia. Pembacaan nominasi kita sambut Asisten Pemerintah Rakyat Bapak Haji Nanang Supriya Esos MSI dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Serang Bapak Lulu Farhan Nugraha SHMH MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Bupati Kabupaten Serang, juga Bapak Ketua DPR Kabupaten Serang, yang terhormat Pak Sekretaris Deputi, juga Pak Sekda, serta seluruh yang hadir, PD, Pak Camat, hadir semua, dan Bapak Ibu sekalian, pada kantor. Izinkan kami untuk membacakan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 bersama Pak Ketua Hukum yang ganteng ini, Pak Farhan. Pak, Bapak sekalian, bagian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan akan tolak ukur penilaian sejak 2015. Ombudsman Republik Indonesia melakukan penilaian kepatuhan pelayanan publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penilaian dilakukan terhadap kepatuhan memenuhi pelayanan. Ombudsman Republik telah melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan terhadap standar pelayanan publik di unit pelayanan lingkungan pemerintah Kabupaten Serang pada tahun 2022. Rekapitulasi dari hasil penilaian unit pelayanan pemerintah Serang memperoleh hasil 7,01 atau
kategori B, kualitas tinggi. Semua. Silakan Pak Farhan, dilanjut. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Bupati, Bapak Deputi, Bapak Ketua Dewan, Bapak Sekda, seluruh kepala PD, serta seluruh pegawai lingkungan pemerintah Kabupaten Serang, dan selamat yang sudah mendapatkan penghargaan yang luar biasa, Pak. Mudah-mudahan juga kayaknya sepertinya sudah latihan, Pak. Ibu Asda 1, Ibu Asda 3. Ya? Kita kayaknya harus kompak lagi nih, Pak, supaya TPP ke-15. Amin. Ya. Menindaklanjuti penilaian yang dilaksanakan oleh Ombudsman Indonesia tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Serang memberikan apresiasi dan motivasi kepada unit pelayanan publik dengan kategori A dan B, yaitu unit pelayanan Puskesmas. Pertama, Puskesmas Keramat Watu dengan nilai 89,11 A, kualitas tertinggi. Boleh? Silakan diperkenankan untuk depan. Kamu silakan buka. Selamat kepada Puskesmas Keramat Watu, Ibu Dr. Enik Utmawati, 89,11%. Selamat Ibu, ini teman saya, Pak. Yang kedua, Puskesmas Baros dengan nilai 84,45 kategori B tinggi. Dan kami ucapkan selamat kepada Puskesmas Baros, Ibu Silviana SST BA MKes dengan nilai 45%. Terima kasih Ibu, silakan. Dilanjut Pak Farhan. Baik, penghargaan ini juga selain unit layanan Puskesmas, ada OPD yang kemudian penilaian tertinggi. Yang pertama, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan nilai 87,30, kategori B kualitas tinggi. Selamat Pak. Kita naik ke atas podium Bapak Haji Syamsuddin SH MSI. Yang kedua, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 84,07 kategori B kualitas tinggi. Demikian mungkin Ibu Bupati untuk bisa memberikan penghargaan kepada kategori pelayanan publik terbaik. Mungkin dengan Pak Ketua Dewan. Betul ya? Pak, dengan Pak Ketua, dengan Pak Deputi, serta Pak Sekda. Dengan segala hormat kami undang kepada Bupati Serang Ibu Haji Ratu Tatu Hasanah SE MAK, Ketua Kabupaten Serang Bapak Haji Bahrul Ulum SAG MAP, untuk menemani memberikan penghargaan kepada pemenang pada malam hari ini. Dan kami ucapkan selamat kepada Puskesmas Keramat Watu Ibu Dr. Enik Utmawati dengan 80,9. Dan selanjutnya Puskesmas Baros Ibu Haja Mary Silviana TAH MKes. Puskesmas Baros dengan nilai 80,45% dengan kategori B. Teman yang terbaiknya. Dan selanjutnya selamat kepada Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu satu pintu. Berikan senyuman yang terindah dan terbaiknya. Dan selanjutnya kami ucapkan selamat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Bapak Ketua SLSMSI.
Kami persilakan untuk mengambil posisi untuk melakukan sesi foto bersama. Para pemenang selain mendapatkan piagam, di sini juga kita berikan bingkisan dari Bank BJB. Jempolnya di atas, senyum, smile, 1, 2, 3. Sama. Kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan dan kami ucapkan selamat kembali kepada Puskesmas Kerabato, Puskesmas Baros, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ucapkan selamat para pemenang dan selanjutnya Bapak dan Ibu para tamu undangan sekalian. Untuk selanjutnya penganugerahan akuntabilitas kinerja pemerintah, informasi birokrasi, kepatuhan dan pelayanan publik dan aparatur sipil negara berprestasi di lingkungan Kabupaten tahun 2022. Selanjutnya, Award Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Perangkat Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kecamatan. Pembacaan nominasi. Marilah kita sambut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Serang, Bapak Dr. Haji Rahmat Maulana SOS MS, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang, Bapak Sarudin SSTP MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Semangat Kang, semangat. Ini saya yang terakhir nih. Ini dia ditunggu-tunggu. Ibu Bupati Serang, Pak Ketua DPRD, Pak Sekda, Pak Rizky, izinkan saya dan Pak Sarudin akan memberikan evaluasi dan penilaian atas implementasi sakip perangkat Badan Dinas dan Kecamatan tahun 2022. Bapak sekalian, sesungguhnya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memecahkan masalah. Kita semua untuk mencari solusi. Sakip untuk kita dan arah bagaimana cara mencari berbagai mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi sampai dengan dampak yang kita inginkan dan rasakan oleh masyarakat Kabupaten Serang. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Serang melalui arahan dari Bupati, Pak Ketua DPRD, Pak Sekda terus-menerus memberikan support kepada kita semua perangkat daerah untuk selalu meningkatkan kualitas implementasi sakipnya. Perjalanan ini panjang sekali, berdarah-darah, banyak yang kena 3S, tapi S pertama saja Bu, stres Bu.
jangan yang kedua dan ketiga. Oleh karenanya malam ini pemerintah Kabupaten Serang ingin sekali memberikan apresiasi kepada perangkat daerah, badan dinas, dan kecamatan dengan peringkat 3 terbaik yang akan diberikan oleh Ibu Bupati dan yang lainnya. Selanjutnya Pak Sarudin dipersilakan untuk menyampaikannya. Terima kasih, Kang. Ibu Bupati yang saya hormati, kalau melihat wajah-wajah kepala OPD terlihat ceria dan sumringah karena TPP udah berecet kemarin. Baik, Ibu Bupati yang saya hormati, Pak Sekretaris Deputi, Pak Ketua Dewan, Pak Sekda, tentunya dalam rangka memberikan motivasi kepada seluruh kepala OPD, baik kepala badan, kepala dinas, dan para camat. Mulai tahun 2013 ini pemerintah daerah Kabupaten Serang memberikan sebuah reward ya. Ini sebuah terobosan yang cukup bagus. Dan tadi kalau yang berprestasi mendapatkan TPP 15, nah bagi OPD yang terbaik 1, 2, 3 saya izin akan mendapatkan tambahan anggaran di perubahan. Wah. Ya. Di perubahan anggaran mendapatkan tambahan di bulan Oktober, bulan Desember langsung kita refocusing lagi. Baik, mohon izin Ibu Bupati, kami akan membacakan 3 terbaik. Terbaik ketiga dengan kategori A dengan nilai 87,05 adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selamat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 87,05. Selamat Bang Dul. Senyumnya itu loh. Senyumnya. Terbaik kedua kategori A dengan nilai 87,09 adalah, ini teman saya touring nih Bu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai 87,09. Kami undang untuk naik ke atas podium. Baik, untuk kategori yang pertama dengan kategori Sakip A dengan nilai angka 87,20 adalah siapa kira-kira? Kayaknya yang kemarin 3 ini, waduh, dapat lah. Adalah siapa ya? Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 pintu. Selamat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 pintu. BMPTSP lagi-lagi memenangkan penghargaan Sakip tingkat OPD. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya untuk Sakip perangkat daerah kecamatan. Nah, ini dia nih. Peringkat ketiga kecamatan dengan kategori Sakip A nilai 85,04 adalah Kecamatan Baros. Selamat kepada Kecamatan Baros dengan nilai 85,04. Kami undang untuk naik ke atas podium. Kecamatan dengan peringkat kedua kategori A nilai 85,40 adalah Kecamatan Carenang. Selamat kepada Kecamatan Carenang dengan nilai 85,40.
Kami undang untuk naik ke atas podium. Dan untuk peringkat pertama, kategori kecamatan Sakip A dengan nilai 87,76 adalah Kecamatan Pulau Ampel. Selamat kepada Kecamatan Pulau Ampel dengan nilai 87,76. Kami undang untuk naik ke atas podium. Dengan berbangga hati saya pribumi dari Pulau Ampel memenangkan Sakip tingkat kecamatan. Dan kami undang dengan segala hormat kepada Bupati Serang, Ibu Hajaratul Tatu Hasanah, untuk memberikan penghargaan. Dan kami undang juga kepada Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bapak Haji Bahrul Ulum SAG MAP. Dan kami undang juga kepada Bapak Hidayah Azmi Nasution dan Bapak Fadli Afriyadi SPMM untuk menemani memberikan penghargaan kepada pemenang. Kami ucapkan selamat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP dengan nilai 87,20. Sakip tingkat OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai 87,09. Sakip tingkat OPD dengan nilai 87,05 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sakip tingkat kecamatan, Kecamatan Pulau Ampel dengan nilai 87,76. Dan penghargaan kedua, Kecamatan Carenang dengan nilai 85,40 dan Kecamatan Baros dengan nilai 85,04. Dan berkenan, kami persilakan untuk memberikan ucapan selamat dan juga melakukan sesi foto bersama. Berikan senyuman yang terindah dan terbaiknya. Dengan penuh kebanggaan, para pemenang memperlihatkan penghargaan. Smile, 1, 2, 3. Dan di sini juga kita berikan bingkisan dari Bank BJB. Dan kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Bapak dan Ibu, para tamu undangan sekalian, sekali lagi berikan aplaus yang meriah kepada para pemenang dan tentunya kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga menjadi motivasi
untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya, penganugerahan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, reformasi birokrasi, kepatuhan standar pelayanan publik, dan aparatur sipil negara berprestasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang tahun 2022. Award reformasi birokrasi tingkat perangkat daerah. Pembaca nominasi selanjutnya. Marilah kita sambut Inspektur Kabupaten Serang, Bapak Dr. Andes Rudi Soehartanto MSI, dan Kepala Bagian ARB Kabupaten Serang, Bapak Dr. Andes Raden Lukman MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Serang merupakan entitas penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Eksistensinya memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa mendorong agar teman-teman OPD besok lusa harus selalu berupaya untuk membawa perubahan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Serang. Salah satunya adalah dengan melaksanakan reformasi birokrasi dengan fokus perbaikan terhadap akuntabilitas kinerja, zona integritas, perbaikan SDM, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami selaku tim penilai internal terus mendorong OPD untuk menghadirkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil agar program yang dijalankan dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Serang. Untuk memberikan motivasi kepada OPD dalam implementasi reformasi birokrasi mulai tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Serang memberikan reward kepada OPD dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022. Berikut nominasi implementasi reformasi birokrasi tingkat OPD. Nominasi OPD kategori A nilai angka 87,41 adalah Dinas Perhubungan. Selanjutnya, nominasi OPD kategori AA nilai angka 9072 adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan nominasi OPD kategori tertinggi dengan kategori AA nilai angka 90,74 adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang. Kami ucapkan selamat kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dan kami undang untuk menuju ke atas podium. Dan kami undang dengan segala hormat kepada Bupati Serang, Ibu Hajar Ratu Tato Hasanah SE MAK, dan kami undang kepada Bapak Hidayah Azmi Nasution, dan kami undang juga kepada Bapak Fadli Afriyadi SPMM, dan kami undang dengan segala hormat kepada Ketua DPRD Kabupaten Serang,
Bapak Haji Bahrul Ulum SAG MD. Ucapkan selamat kepada Badan Pendapatan Kabupaten Serang dengan nilai AA untuk reformasi birokrasi tingkat OPD. Dan kami persilakan juga untuk memberikan ucapan selamat dan langsung mengambil posisi untuk melakukan sesi foto bersama, dan akan kita berikan juga bingkisan dari Bank BJB. Berikan senyuman yang terindah dan terbaiknya. Senyum, smile. 1, 2, 3. Dan untuk kaya bebasnya boleh jempolnya diangkat. 1, 2, 3. Mantap. Dan kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan dengan segala hormat untuk kembali ke tempat. Dan kami ucapkan selamat kepada para pemenang penghargaan RBT daerah. Kami ucapkan selamat kembali tentunya kepada para pemenang penghargaan pada malam hari ini. Bapak dan Ibu para tamu berbahagia. Selanjutnya kami undang Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ishak Abdul Rauf. Mohon izin Bu, dipegang Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Deputi Permenpan RB, yang kami hormati Ibu Bupati, yang kami hormati Pak Ketua DPRD, Pak Sekda, dan yang alhamdulillah ini reformasi birokrasi ini saya sangat bahagia, sangat bangga. Karena apa? Karena perjuangan kami yang sangat luar biasa, terutama Pak Sekda, para kepala OPD ini buat semua. Karena di reformasi birokrasi itu mulai daripada pelaksanaan seperti yang disampaikan tadi Bapak Deputi, 8 area perubahan, mulai dari manajemen perubahan, kemudian dari deregulasi kebijakan sampai kepada pengambilan keputusan publik, itu mulai dari nol Pak, dari 2021, kita belum punya SK, dibuatkan SK, kemudian terakhir sampai sudah berjalan seperti yang sekarang seperti itu. Dan nilai AA ini sangat luar biasa Bu, AA ini sangat berat sekali seperti itu. Dan ini ke depan harus kita pertahankan dan harus kita tingkatkan untuk di kemudian hari. Kemudian pada kesempatan ini juga di ASN ini kita mempunyai kekuatan yang paling utama, terutama nih Pak Surtaman juga ya, bahwa kita mempunyai integritas di ASN ini. Kemudian kita mempunyai yang namanya kompeten Pak Pak Deputi, Pak Sekretaris Deputi. Kemudian profesionalisme termasuk di dalamnya
kita melayani dengan hati. Dan di sini melayani dengan hati ini, teman-teman, kami mohon izin memakai istilah dari Pak Sekretaris Deputi yang dilaksanakan kemarin di tiap acara, bahwa di momen yang ini di penganugerahan sakit operasi kepentingan standar pelayanan publik dan ASN berprestasi berakhlak, ASN Kabupaten Serang berakhlak bangga melayani bangsa, Pak Sekretaris. Dan terutama teman-teman kami di Bapenda, Pak Sekban, Pak Pandu, teruskan perjuangan kita, dan mohon izin Pak Kepala Dinas Perizinan, karena tadi beliau memberi kesempatan kepada saya sehingga saya ada di depan. Demikian Bu, itu aja mungkin yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih ucapan kami dari OPD kepada Ibu Bupati, Kepala Ketua Dewan, Pak Sekda, yang mana telah memberikan apresiasi terhadap kami yang bekerja secara maksimal, terutama kami di bidang pelayanan, karena pelayanan kami ini sangat luar biasa. Banyak sekali benturan, banyak sekali godaan, banyak sekali hal-hal lain lah yang mungkin Pak Perizinan juga mengalami, dan kami bangga atas itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji MI Abdul Rauf MFC yang telah menyampaikan sepatah kata pada malam hari ini. Malam penganugerahan ini adalah pertama kalinya, betul begitu Ibu? Dan kita berdoa bersama tentunya semoga di tahun depan dan selanjutnya akan ada penganugerahan seperti malam ini. Dan tentunya di sini untuk teman-teman, Bapak dan Ibu dari berbagai kecamatan dan dinas, tentunya tidak berkecil hati yang belum mendapatkan penghargaan pada malam hari ini. Terus berjuang tentunya memberikan yang terbaik. Gimana dengan